Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, tak lupa seluruh peserta lomba pidato dalam rangka MAPSI provinsi yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang selalu melimpahkan kenikmatannya bagi kita semua tanpa perhitungan. Dalam sebuah syairnya Gus Dur dikatakan, kang paring rahmat lan kenikmatan, rina wengine tanpa pitungan, rina wengine tanpa pitungan. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kita sholat sehari semalam 17 rakaat, dan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema moderasi beragama. Berkaitan dengan tema tersebut, maka kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat yang adil dan pilihan, agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya dapat menjadi umat penengah dalam segala bidang, atau dalam bahasa modern disebut dengan moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya kesedangan, artinya tidak lebih atau tidak kurang. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata moderation, yaitu sikap sederhana. Dalam bahasa Arab, moderasi disebut sebagai kata wasat atau wasatiyah, yang sepadan dengan kata tawasud yang artinya tengah-tengah, iktidal yang artinya adil, dan tawazun yang artinya berimbang. Dari semua ungkapan ini, maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, selalu bertindak adil dan berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil poros tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Sayangnya, istilah moderasi beragama ini sering disalahpahami. Moderasi beragama sering diartikan dengan kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan sebagai liberal dan lain-lain. Padahal moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan, hidup bersama dalam kedamaian, sehingga terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan keragaman baik dari ras, suku, budaya, dan bahasa. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Teman-temanku seperjuangan nafsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melihat perbedaan sebagai keniscayaan, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya bersikap tawasud atau tengah-tengah. Islam sebagai agama telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghargai keyakinan agama lain. Hal ini tercermin dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.
berkaitan keimanan kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tersebut, yang mana kita kokoh dengan keimanan kita sendiri dan tidak mencampur adukan keimanan kita dengan keimanan orang lain yang berbeda keyakinan. Selanjutnya berkaitan dengan muamalah, kita sebagai seorang muslim boleh saling bekerjasama dalam kebaikan. Misalnya kerja bakti perselingkuhan, manakala tetangga berbeda agama ada yang isoman, kita boleh bantu dengan mengirim makanan. Dan jika tetangga berbeda agama ada yang meninggal dunia, kita boleh turut membantu dalam proses pemakaman. Begitulah indahnya umat Islam dalam menjalankan moderasi beragama di setiap kehidupan. Dalam sebuah kisah, ada seorang nenek-nenek Yahudi yang sudah tua lagi buta. Ia selalu menghina dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan Nabi dalam kondisi tersebut? Apakah marah? Tentu tidak. Nabi justru setiap hari menyuapi nenek tersebut dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Maka tatkala Nabi sudah meninggal dunia, kebiasaan tersebut dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Suapan dari Abu Bakar malah diludahkan tepat di dahinya. Dan si nenek sambil marah-marah, mengapa suapan ini tidak sehalus biasanya, tidak selembut biasanya? Dan dari itu Abu Bakar menceritakan bahwa yang selama ini menyuapinya ialah Nabi Muhammad SAW. Dan seketika itu si nenek menangis dan masuk Islam. Begitulah indahnya Nabi mengajarkan kepada kita semua tentang moderasi beragama. Semoga kita dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah Nabi ajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat khilaf dan kesalahan, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.